Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Natalia Simanjuntak, Fania Sihombing, Jelita Sitohang, Josephine Sinaga, Eparia Silaen, dan Selsa Sitanggang akan menampilkan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Batu Gantung, dan dongeng ini berasal dari Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Legenda Batu Gantung. Kisah dari Provinsi Sumatera Utara. Panorama Batu Gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan Batu Gantung selalu menarik perhatian para turis yang datang ke Danau Toba. Danau Toba berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika wisatawan menyusuri Danau Toba, maka akan menemukan batu gantung yang terletak di Parapat. Keberadaan batu gantung ternyata memiliki asal-muasal yang diyakini masyarakat yang dikenal dengan legenda batu gantung. Konon pada zaman dahulu di sebuah desa, di tepi danau Toba hiduplah sepasang suami istri yang memiliki anak yang cantik jelita. Gadis cantik itu bernama Sruni. Selain cantik, Sruni juga anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia selalu bersikap sopan dan senang membantu kedua orang tuanya. Suatu hari, Sruni harus berpisah dengan pemuda pujaannya yang bernama Sidoli. Hal itu dikarenakan Sidoli harus mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahan mereka. Danau Toba dan batu-batu yang ada di sini menjadi saksi mereka. Berjanjilah kau akan kembali lagi, ucapan Sruni. Sruni, aku berjanji akan kembali menemuimu di tempat ini dan kita akan segera menikah. Pekerjaan ayah Sruni selain berladang juga menjadi nelayan penangkap ikan mujair. Hasil dari nelayan digunakan untuk berfoya-foya hingga ayah Sruni terlilit hutang yang sangat banyak. Ia tak sanggup membayarnya lagi. Hutangmu sudah terlalu banyak. Sudah saatnya kau membayar sekarang. Jika tidak, kau harus menjodohkan Sruni dengan anakku, kata penagih utang. Aku bicara dulu dengan ibunya Sruni, ucap ayah Sruni. Tidak bisa, kau sudah berjanji. Kau tahu kan apa yang terjadi jika kau melanggar janji? Ayah Sruni bingung, namun ia tak punya pilihan lain. Ia harus menjodohkan Sruni dengan anak temannya. Hingga suatu hari Sruni mendengar ayahnya berbicara dengan ibunya perihal tentang perjodohan dirinya. Sruni pun menangis mendengarnya. Ia teringat janjinya dengan Sidoli. Bagaimana jika Sruni tidak setuju dijodohkan? Sruni harus dijodohkan. Jika tidak, kita akan bahaya, ucap ayah Sruni. Keesokan harinya Sruni pergi ke ladang seperti biasa. Kali ini ia pergi sendiri ke ladang karena orang tuanya ada keperluan ke desa tetangga. Hanya Toki anjingnya yang selalu setia menemaninya. Di ladang Sruni hanya terdiam. Dia tidak rajin seperti biasanya. Wajahnya muram. Sesekali si Toki anjing kesayangannya menggonggong untuk menarik perhatian Sruni. Namun Sruni hanya terdiam kemudian melamun kembali. Sruni sudah tidak bisa menahan kesedihannya. Saya butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahku ini, ucap Sruni. Toki, aku sedang bersedih. Aku bingung. Ayahku menjodohkanku dengan pemuda lain, sedangkan aku sudah mempunyai kekasih hati. Jika aku tidak mau menuruti ayahku, maka ayah dan ibuku dalam bahaya. Tetapi jika aku mengikuti menurut keinginan ayahku, aku tidak sampai hati membuat Sidoli kecewa. Aku harus bagaimana, Toki? Tangis Sruni pecah. Sesekali Toki semakin bingung melihat majikannya menangis. Sesekali Toki mengendus-endus kaki Sruni. Dengan berderai air mata, Sruni pun bergegas berjalan menuju Danau Toba. Toki pun segera mengikuti kemanapun majikannya pergi. Toki merasa bingung karena Sruni berjalan sangat cepat menuju tepi Danau Toba. Sesampainya di tebing Danau Toba,
Tiba-tiba Seruni yang menangis terperosok ke dalam lubang batu yang sangat besar. Lubang batu itu sangat gelap, membuat Seruni ketakutan dan berteriak minta tolong kepada si Toki, anjing kesayangannya. Ah, tolong, tolong, Toki, tolong aku. Namun, Toki hanya seekor binatang. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menggonggong di sekitar lubang batu besar tersebut. Seruni pun mulai putus asa. Karena tidak kunjung datang pertolongan untuk dirinya, ia pun berteriak, Parapat, parapat, parapat batu. Setelah Seruni berkata seperti itu, tanpa diketahui dinding-dinding batu mulai merapat, semakin lama semakin merapat dan menghimpit tubuh Seruni. Melihat kondisi majikannya semakin tak tertolong, si Toki akhirnya berlari pulang. Di rumah orang tua Seruni baru saja pulang dari desa tetangga. Si Toki berusaha memberitahu bahwa Seruni berada dalam bahaya dengan menggonggong tanpa henti, mencakar tanah, dan Toki mondar-mandir di sekitar majikannya. Sadar dengan isyarat si Toki, orang tua Seruni segera beranjak hingga sampai ke lubang tempat anak gadis mereka terperangkap dan terperosok. Mereka mendengar suara jeritan anaknya dari lubang, akan tetapi keduanya tidak bisa menolong. Ayah Seruni pun berlari meminta pertolongan warga. Tak lama kemudian, tetangga mereka pun datang ke tempat Seruni terperosok. Pak, lubang terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Aku hanya mendengar suara seyup-seyup anak kita berkata, Parapat, parapat, batu. Bagaimana ini, Pak? Ucap ibu Seruni. Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, ayah Seruni melihat ke dalam lubang, kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam lubang menyusuli Seruni. Bu, pegang obor ini. Aku akan turun untuk menjemput anak kita. Ucap ayah Seruni. Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya. Jawab ibu. Benar, Pak. Lubang ini sangat berbahaya, serta sangat dalam dan gelap. Ucap orang-orang yang ada di situ. Ayah Seruni pun mengurungkan niatnya, namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan besar yang membuat bongkahan batu besar perlahan-lahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak dapat diselamatkan. Setelah guncangan berakhir, di atas lubang yang sudah tertutup itu muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh si orang gadis. Batu itu menggantung di dinding tapi batu Danau Toba. Masyarakat mempercayai bahwa batu itu adalah batu penjelmaan dari Seruni. Batu itu bernama Batu Gantung. Ucapan Seruni terakhir yang didengar, Parapat, parapat, dijadikan nama daerah tempat beradanya batu gantung, yakni bernama Parapat. Kini Parapat menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara. Sekianlah dongeng yang dapat kami sampaikan, yaitu cerita kasih.